Jangan lupa nonton Sugeng Enjang bareng saya, Mas Angga Let's Go aja, hanya ada di MCTV. Dan jangan lupa subscribe YouTube kalau pengen rungokke, pengen jelas rungokane, ono neng Spotify. Ojo lali. Oke? Hey siji loro telu Sugeng rawuh wonten MJTV. Ketemu bareng saya Angga dalam program ngobrol asik, menarik, eksentrik dan rada ngelantur tapi tetap inspiratif sampai 30 menit ke depan nanti. Dan tentunya tidak lain tidak bukan tetap di Sugeng Enjang Rahayu Stoyo. Masih kita ngambil gitu kan, tapi juga yang enggak yang fully second brand ya. You are unique gitu. Uniquely you. Sangat beda dengan orang lain. Hari ini kebetulan saya juga pakai baju yang agak ngenomi. Nah, karena tema hari ini adalah fashion, tapi kita akan coba persempit lagi. Ada tema thrifting fashion. Thrifting itu apa? Terus penjualannya seperti apa? Barangnya seperti apa? Kita sudah impor langsung nih narasumber kita hari ini. Ini kita datangkan langsung dari Korea Utara. Bukan ya, bukan, ini langsung kita datangkan dari Magelang aja. Halo Mbak Mia, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Lumayan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana hari-hari? Sudah sarapan ini? Belum. Sama. Gitu ya. Ini kan menarik sekali bahwa sekarang kan lagi marak banget ya. Hampir di kota, di desa orang pakai fashion mode yang model-model kayak Mbak Mia punya gitu kan. Jadi kayak ke Korean ya, kalau sekarang ya Korean style gitu ya. Korean style. Keren ya. Ini juga saya lihat kok Korea sekali gitu ya. Cantiknya juga. Korea Utara? Oh, enggak, Korea Tenggara. Cantiknya luar biasa. Terima kasih. Kenapa harga yang saya pikir itu tadinya tinggi, selangit mahal gitu, di Mili Fashion kok enggak gitu loh? Iya, kita kan import dari negara yang dia itu seasonnya itu kan setiap 4 bulan sekali dia seasonnya berganti-ganti. Fashionnya juga mereka selalu up to date gitu kan. Jadi setiap season mereka udah buang baju, ganti dengan desain yang baru. Nanti satu season lagi mereka buang lagi. Ganti yang baru desainnya. Kita berusaha untuk zero waste sebenarnya sih. Gitu. Jadi mereka buang-buang. Emang sih kita ngambil gitu kan. Tapi juga yang enggak yang fully second brand ya. Karena asumsinya kan bahwa thrift itu jadi second bekas gitu ya. Maksudnya enggak semua orang bisa pakai. Kadang kalau orang yang non sewu ya, udah tuh cician gitu kan. Aku nggak kelambi awal mau gitu kadang gitu kan ya. Nah itu menarik sekali bahwa akhirnya mode-mode kayak gitu tuh ada di kota kita, gitu. Nah sekarang pertanyaannya juga, kok terjun di bisnis ini kenapa dan sejak kapan? Karena udah mulai marak ya di sini. Kalau saya sih pikiran bisnis aja gitu untuk ya? udah dijual gitu. Karena harga ngambil saya murah bisa dijual lebih rendah gitu. Jadi untuk membeli itu tidak mikir budget yang tinggi, tapi bisa tetap fashionable, tetap bisa cantik pakai baju gitu ya? Dengan kualitas yang bagus. Yang ada di Mili Fashion ada apa aja? Ada blus. Yang pasti bisa kayak kalau misalnya mbak-mbak yang mau datang itu berhijab, itu juga banyak blus-blus lengan panjang, dress yang panjang juga cantik-cantik, bahannya juga bagus-bagus gitu. Celana panjang banyak sih. Dan itu dari segi kualitas bagus. Ini sejak kapan sih Milia Fashion? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan, tapi omsetnya gila ya. Mungkin masih belum begitu banyak kali ya, masih di Magelang ya gitu. Tapi sebelum membuka usaha ini pernah membuka usaha apa, Mbak? Saya produksi sepatu. Oh, sepatu. Iya. Oh, sepatu juga. Sepatu cewek. Itu produksi sendiri atau? Produksi sendiri. Gila ya, keren ya. Jadi saya suatu hari itu pernah pengen gini. Aku tak kalau pengen cah Korea kan. Cah Korea, oke. Akhirnya saya belilah itu baju. Terus akhirnya ekspektasiku ya paling enggak kayak
Super Junior ya kan, BTS gitu kita pakai gitu kan, langsung berubah gitu ya. Ngiluset makanya BTK bapakku ngejejer gini, waduh elek banget. Tapi ya alhamdulillahnya begitu lihat barangnya kok bagus banget gitu ya kan. Terus bagaimana dengan konsumennya? Peminatnya banyak nggak? Peminatnya banyak. Kita waktu grand opening hari 1 sampai ke 3 itu ramai banget. Ramai banget kita untuk 3 hari pertama. Memang kita kan promonya di mana-mana waktu itu, di Instagram, di Facebook, terus pokoknya woro-woro semuanya deh gitu. Oh, IG juga ada ya? IG ada. Jadi ada. Rame, cukup banyak. Apalagi harganya murah kan. Oh iya ya, itu kisaran berapa sih Mbak? Cuma 35.000. 35.000. Iya. Atasan bawahan juga segitu. Betul. Wow. Padahal itu brandnya itu brand lumayan ya. Cuma banyak brandnya yang bagus-bagus. Jadi nih buat teman-teman kanca-kanca Magelang Raya. Jadi kalau mau ke kota atau melintasi dimanapun teman-teman mau ke kemana perginya, ini ada di Skylight Plaza. Skylight Plaza. Lantai 1. Lantai 1. Kanca-kanca bisa milih di situ. Itu ada kaca kalau mau ngilo ya di situ, bajunya bagus-bagus. Pokoknya produknya nggak abal-abal lah, nggak kaleng-kaleng gitu ya. Betul. Ya, luar biasa. Konsumennya tadi banyak kan ya. Terus bagaimana cara supply? Seperti yang kita tahu, Mbak Mia ini kan suka dengan barang-barang import, dan mungkin bisa cerita sedikit nggak untuk prosesnya barang itu sampai ke sini. Kita ada kayak, mungkin saya kemarin-kemarin di sepatu itu cukup menguntungkan ya. Pengetahuan. Sebelum ini ya. Iya, pengetahuan apa untuk ekspor impor itu saya sedikit tahu gitu. Jadi saya ngambil memang langsung dari Cina, ke drop langsung di tempatnya. Ya udah tinggal ambil aja. Banyak cewek atau cowok? Cewek. Oh cewek ya. Oh masih cewek. Cowok kita belum. Doa dulu sepatu ya. Sepatu ini kira-kira berniat sepatunya dimasukin atau diproduksinya masuk ke Mili Fashion nggak? Untuk saat ini belum sih Mas. Jadi kalau sepatu saya masih belum. Jadi Mili Fashion hanya baju dulu sementara. Baju dulu. Iya. Gitu. Kita nggak tahu sih nantinya mau dipasang atau enggak. Tapi untuk sementara ini masih hanya baju. Poin yang sekarang sih saya lebih untuk promonya dulu sih Mas. Promo dulu. Jadi lebih kayak misalnya nanti kita mau bikin fashion show dari produknya Mili Fashion gitu. Kadang mix and match-nya gitu. Nanti baju atasan ini dipaduin sama bawahan yang ini gitu bagusnya, atau ditambah apa lagi. Tadi menanggapi beberapa pertanyaan dari saya. Itu sebenarnya bukan dari saya sih, teman-teman yang ngasih influence pertanyaan kayak gitu sih. Ada mulai importnya, terus apa aja teman-teman Magelang yang sudah mampir dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, mode fashion yang lagi banyak dicari di Mili Fashion itu apa Mbak Mia? Lebih banyaknya itu kemeja yang panjang-panjang. Cewek. Tapi sebenarnya beda-beda sih. Setiap cewek itu beda ya. Stylenya dia itu feminim atau lebih suka yang kayak tomboy, casual gitu. Jadi kita nggak bisa yang paling banyak yang mana, cuman lebih ke mereka itu punya style sendiri-sendiri. Gitu. Merata ya. Jadi misal kayak aku kan, kita matu banget ya, matu ya, cocok ya. Jadi kayak misal aku feminim, carinya yang gitu. Dan kita tuh lengkap gitu dari kamu stylenya. Kalau misalnya style yang casual, style yang feminim, style yang seksi, itu ada semua. Ada cowoknya belum ada, pengen aku. Ada lumayan ya harganya. Lumayan ya, 30-50 kan ya. Iya. Nah, daripada ke sana kan ya, mending ke sini itu kan lebih murah, bajunya bagus-bagus. Gitu kan. Siapa tahu kayak tadi saya bilang, saya sekali 2 kali pernah beli. Saya pakai ekspektasiku ya ben koyo Super Junior, ya kan, kayak BTS gitu. Begitu aku ngilotes kok ke BTK, kataku jujur. Ini perawatan baju. Nah, perawatan baju thrift ini gimana sih perawatannya? Perawatannya mungkin kalau misalnya habis beli, kadang kan ada yang kayak ini
ya kayak tadi ya mikirnya kan ini baju bekas gitu. Padahal kadang ada yang dia itu baru cuman ngambil sisa dari butik yang sudah harus dikeluarkan dari butik gitu. Jadi karena mereka kadang takut gitu, baiknya ya kalau misalnya itu dicuci dulu. Ada juga yang dia direbus dulu. Oh, direbus? Iya, jadi kayak mie ya? Supaya dikasih garam nggak? Dibumbuin ya. Berarti rebus aja gitu? Iya, direbus aja. Jadi kan mungkin jadi dia yakin itu bersih kan. Jadi dari pengiriman dari Cina ke sini pun pasti kan udah melampaui dari pulau ke pulau. Oh gitu iya, kan. Dari tangan ke tangan dari ya. Tangan ke tangan, jadi bersih. Padahal kalau di Mili Fashion sendiri kan memang sudah terjamin kan? Sudah. Kita begitu datang kita QC dulu, pilihin yang bagus-bagus. Kalau yang kira-kira dia tidak bagus ya kita nggak masukin ke toko. Dan itu kita laundry dulu. Oh, sortir ya? Iya, kita bersihkan dulu, dicuci, disetrika, baru kita pajang. Jadi nggak usah khawatir sih. Gitu misalnya, tapi kalau memang dia tadi kayak tadi ya, dia nggak yakin ya dicuci alergian lagi. Gitu maksudnya? Nah gitu, kan ada juga kulitnya yang sensitif gitu. Nah ini selain China, selain Cina. Itu pusat baju impor ada di negara mana aja selain Cina? Kita memang lebih banyaknya baru Cina ya kayaknya. Lebih banyak Cina. Korea mungkin. Saya pernah dengar sih ada di Thailand. Oh Thailand. Ya itu. Tapi saya belum tahu kualitasnya juga. Thailand itu saya juga pernah dengar sih. Waktu itu temen bawa saombyo itu. Jadi apa ya bahasa Indonesia ini saombyo? Ini apa ya? Kanca-kanca, saombyo, pokoknya saombyo terus suruh beli sekian gitu. Cuman saya kan nggak tahu isinya bajunya apa aja. Iya, itu kan random ya, satu bal gitu. Dan saya kan alergian gitu loh, yang nggak bersih gitu kan. Tapi kalau lihat bakmi ini rasanya lapar. Oke. Kok lapar? Lapar, pengen tak makan. Maksudnya makanan yang dibawa, gitu. Menilai thrift yang sekarang itu rame. Sampai harganya di atas 50.000 itu nyikapinya gimana? Di luaran itu harganya 50.000 gitu ya, sedangkan saya jualnya 30, 35 gitu ya. Mungkin kalau di luaran itu ngambilnya di tempat saya, tempat seperti saya gitu. Kalau saya kan ngambil langsung dari Cina. Saya jadi bisa jual lebih murah. Nah mungkin yang dijualnya 50.000 ke atas itu bisa aja ngambil di kayak saya tangan kedua ya, tangan kedua gitu. Jadi dia udah ngambilnya harga misalnya 35.000, otomatis kan dia jualnya nggak mungkin 35.000. Iya, mungkin seperti itu. Terus kalau masalah omset, iya. Berarti ini kan sebulan masih dalam era pendekar pandemi ini kan ya? Iya. Saya pikir pandemi aja laku banyak gitu kan. Terus bayangannya kalau nggak pandemi terus pasti lebih banyak gitu ya. Itu kira-kira ada nggak keluar nilainya berapa gitu? Lumayan sih Mas ya, walaupun pandemi, karena saya sebelum pandemi belum pernah bisnis yang begini. Sepatu itu tadi. Baru sepatu. Jadi pas pandemi nilainya itu karena lebih murah, jadi mungkin karena pandemi ini, saya beli baju yang ya itu dia aja, gitu. Jadi ketakutan kita juga kan, apalagi itu tadi thrift, orang mikirnya wah aku tuh barang anyar apalagi aku harus itu. Banyak juga yang reward. Ke depan Mili Fashion akan ada reward lagi nggak? Bisa aja karena kan style setiap tahun, setiap season itu kan beda-beda. Nanti misalnya ada style apa gitu, jadi kita bisa mix and match-nya gitu. Ditambahin apa? Combine ya. Iya. Tapi memang sengaja juga untuk mengcombine itu sendiri, atau memang udah aku ambil ini ya udah kayak gini gitu bajunya? Ada yang kayak gitu misalnya, tapi kalau terlalu simpel kan kadang cuma simpel doang gitu. Simpel kan. Kok sama ini sih? Iya gitu. Jadi misalnya kasih belt
atau dilubangin itu ya, dilubangin itu kan ya. Dilubangin ya. Kan ada juga kasih ornamen-ornamen gitu. Kalau Reebok itu masih dalam langkah zero waste nggak? Iya. Masih. Ya, zero waste. Kita berusaha juga zero waste itu kan. Kita tidak membuang-buang limbah terlalu banyak. Oh gitu ya. Kendalanya dalam sebulan ini? Kendalanya kalau yang jelas kalau untuk penjual itu kendalanya pasti sepi ya kan. Nah sepinya itu kan akibatnya apa? Dari apa gitu? Kenapa sepi gitu? Kalau musim-musim kayak gini kan emang musim hujan kayak gini kan emang resikonya hujan itu orang nggak bisa kemana-mana kan. Itu kendalanya. Salah satu kendalanya itu. Tapi online jalan juga kan? Online jalan. Tapi tetap aja untuk ngirim kan kita juga menunggu hujan reda gitu kan. Ya nggak ada masalah sih, itu nggak ada masalah. Biasanya pengiriman sampai ke mana? Kemana-mana sih. Nggak cuma di Magelang. Nggak cuma di Magelang. Jogja, ke Semarang. Bitung kemarin kita ngirim. Kemana? Bitung. Ke Bitung. Itu malah dia belinya banyak. Oh gitu ya, wow. Luar Jawa ya. Iya. Kalau Magelang sendiri, kira-kira menurut Mbak Mia, yang pakai itu umuran berapa gitu? Belasan tahun sampai 50-an ya. Ini kan nggak mudah kan bikin bisnis kayak gini. Ini ada strategi nggak? Strateginya apa gitu dalam membangun bisnis thrift ini? Yang jelas sih kita udah promote itu harus banget untuk promote melalui online, offline, atau kita lagi jalan-jalan tahu-tahu kita ngasih voucher ke orang, kan aku bikin voucher gitu kan. Kita lagi beli di warung kelontong juga, ibu mau voucher enggak nih saya kasih gitu kan. Saya juga pernah dapat kemarin, kasih Bella ya Bel. Vouchernya kan satu bendel ya taruhlah isi 10 gitu ya. Kalau misalnya isi 10 bisa disebarkan sama mereka gitu. Cuma-cuma ya? Iya, gitu. Yang penting kan tersebar gitu, orang tahu gitu. Apa itu vouchernya apa aja itu? Voucher diskon 10%. Diskon 10%, all item? All item. Wah, keren. Udah harganya 35.000 murah, kasih diskon. Kasih diskon, ya kan? Bajunya bersih. Warnanya cantik. Ya. Gitu ya. Nah ini mungkin pemirsa di rumah yang sedang nonton, ini kalau ada ketertarikan mungkin membangun bisnis yang sama, saya pengen minta sarannya Mbak Mia nih untuk teman-teman pebisnis pemula yang pengen membangun usaha yang sama gitu. Sebenarnya kalau ngomongin bisnis atau usaha kan konsepnya sama aja ya. Cuman siapa tahu gitu kan di kanca-kanca Magelang yang pengen juga bisnis, aku tertarik karena lagi ini lagi hot-hotnya nih, aku pengen kayak Mbak Mia itu. Kira-kira ada pesan apa untuk teman-teman? Pertama kalau buat saya dari bikin sepatu itu lebih ke passionnya. Passion saya itu di sepatu, passion saya itu di fashion gitu. Jadi nanti kalau menemui kendala gitu, itu tidak jadi nyerah gitu loh. Kadang kan kalau misalnya, aku mau bisnis ini gitu, udah keluarin modal, tapi orang nggak datang beli, udahlah tutup. Terus temanku ada bisnis ini ikutan gitu, terus gagal lagi gitu. Kadang itu kayak dia nggak passion gitu kan, nggak passionnya dia gitu. Kecuali kalau dia merasa itu passion dia gitu, walaupun jatuh bangun, walaupun jungkir balik, ya gimana caranya ini tetap harus berjalan gitu. Pokoknya nggak boleh nyerah aja. Soalnya kan ada beberapa pelaku bisnis yang kalau dibilang latah gitu. Jadi ada yang lagi naik ini nih, tapi dia nggak berhasil pindah lagi ke ini gitu ya. Ini ada kata-kata buat kanca-kanca, kasih motivasi supaya kanca-kanca yang sedang menyaksikan ini lebih punya power untuk bikin bisnis yang sama atau bisnis yang lain. Langsung aja gitu. Langsung tuh kalau nggak ada modalnya nggak bisa langsung loh. Iya kan?
Ya memang kalau namanya usaha itu nggak mungkin tanpa modal, tapi bisa aja Mas. Jadi kayak reseller atau dropship bisa untuk awal-awalnya bisa dropship atau reseller itu malah tanpa modal kan mereka. Saya awali gitu, yang sepatu gitu. Saya tadinya cari tempat pembuatan sepatu, habis itu bikin di situ, saya jual. Nah ini saya ada kertas sama ballpoint. Ini apa ya? Coba tulis kata-kata mutiara buat teman-teman. Coba deh. Nanti saya pasang di sini. Baiklah. Oke kanca-kanca. Nah ini saatnya kita bersiap-siap dan harus pindah ke siaran digital karena jelas pasti gambarnya lebih jernih, nggak semutan, nggak kayak penyakit gula banyak semutnya gitu ya. Jadi siapin aja set-top box biar bisa nangkap sinyal digital. Akan hadir juga kanal MJTV di siaran digital. You are unique. Uniquely you itu apa Mbak? Uniquely itu maksudnya gimana nih? Uniquely you are unique and uniquely you. Kamu itu unik. Terima kasih. Bukan kamu. Oh, bukan aku. Kirain aku. Maksudnya itu setiap orang, setiap individu itu punya karakter sendiri-sendiri. Dia karakter dia akan berbeda dengan karakter orang lain. Jadi you are unique gitu. Uniquely you. Sangat beda dengan orang lain. Wow, luar biasa, keren. Oke, kita tempel ya, Mbak Mia. Ya. Aduh, biar jadi motivasi kita semua. Terima kasih Mbak Mia hari ini luar biasa bincang-bincang kita. Jangan lupa tetap sehat ya, tetap semangat. Sebulan ini mudah-mudahan menjadi hasil untuk bulan-bulan berikutnya. Amin. Oke ya. Demikian perbincangan asik kita hari ini sama Mbak Mia. Beliau ini ownernya Mili Fashion. Lokasinya ada di Skylight lantai 1. Dan jangan lupa pokoknya ya saatnya berpindah lagi nih. Ini saya ingetin berpindah lagi ke TV digital supaya gambarnya lebih jernih. Dan jangan lupa juga download GPM Stream ada di Google Play. GPM Stream, JPM Stream. Nanti teman-teman kanca-kanca semua bisa lihat ada program apa aja, ada siaran apa aja di situ. Oke. Dan terima kasih untuk semua redaksi yang bertugas hari ini dan teman-teman konco-koncoku Magelang sing baik hati. Jangan lupa tetap sehat, tetap jaga kondisi, tetap semangat. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di Sugeng yang berikutnya. Dadah. Thank you Mbak Mia. Terima kasih.